Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 151. Betul sekali. Setelah melihat James berpihak kepadanya, Tanya memutar matanya ke arah kakaknya dan berkata, dia baru saja menjawab panggilan telepon. Mungkin, dia memiliki keadaan darurat, atau dia tidak akan pergi begitu tiba-tiba, kan? Ketika Jack tiba di pintu gerbang, dia berdiri di sana sebentar, sebelum sebuah mobil sport hitam melaju ke arahnya, dan berhenti tepat di depannya. Seorang wanita cantik mengenakan topi dan kacamata hitam, sedang duduk di dalam mobil. Dia berpakaian cukup modis. "Tuan," teriak Lana girang saat melihat Jack. "Ada apa kau memanggilku?" Ekspresi Jack menjadi meredup, karena sepertinya ingatan muridnya ini begitu buruk. Untungnya, tidak ada orang lain di sana, atau identitasnya akan terungkap. "Maaf, ya, aku terlalu senang." Lana tertawa canggung, lalu dia berkata, Jack, cepat masuk, kita akan bicara sambil berjalan." "Baiklah." Jack segera masuk ke dalam mobil, lalu mobil itu melaju kencang. "Teman-teman, bukankah itu pengawal kita, Jack?" Dia menyuruh seorang wanita seksi untuk menjemputnya. "Ya, benar, dengan menggunakan mobil sport juga." Oh, Jack ini terlalu misterius, meskipun jika dia lebih kuat dari asisten Komandan Harvey. Kalau tidak, Nona Tanya tidak akan mempekerjakannya seharga $20 juta per bulan, kan? Gaji itu terlalu tinggi. Tampaknya, sangat normal bagi pria ini, untuk memiliki wanita cantik yang menjemputnya, dan dipekerjakan dengan gaji $20 juta. Beberapa pengawal yang ditempatkan di pintu gerbang, mulai berdiskusi di antara mereka sendiri, setelah menyaksikan apa yang sedang terjadi. "Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Ini pertama kalinya, aku melihatmu memakai rok." Jack merasa tak berdaya, saat dia menatap kaki panjang di sebelahnya. Lana selalu mengenakan seragam militer di depannya. Meskipun dia adalah seorang wanita yang tampak rata-rata, Jack tidak pernah sekalipun memandangnya sebagai seorang wanita. Namun, hari ini, penampilan Lana cukup mengejutkannya. Lana mengenakan rok polos, yang hanya menutupi setengah pahanya. Dia juga mengenakan sepasang anting-anting dan memakai lipstik. Dia terlihat sangat feminim. Belum lagi, kakinya yang sangat putih, sedemikian rupa sehingga tampak menggoda mata orang untuk memelototinya. Namun, mungkin karena latihannya yang terus-menerus, otot-otot kakinya terlihat tampak berisi, jika dilihat oleh orang lain. Wanita seperti dia, memang terlihat sangat eksotis. "Aku masih seorang perempuan, apa anehnya jika aku memakai rok? Lagi pula, aku sudah pensiun dan semua seragam militer sudah kukembalikan. Jadi, haruskah aku selalu bertingkah seperti laki-laki, berpakaian lengkap dengan seragam militer, dengan ekspresi pahit permanen di wajahku?" Sementara Lana mengemudi, dia melanjutkan menggerutu, aku bosan setengah mati akhir-akhir ini. Semua jenis orang dengan kekuatan besar, sangat ingin bertemu denganku. Mereka datang ke kediamanku setiap malam, sampai-sampai aku hampir pingsan karena itu. Kamu sudah mengerti, aku sangat tidak suka dengan interaksi bisnis semacam itu, jadi, aku tidak repot-repot untuk bertemu dengan mereka. Tunggu, kamu tidak mau bertemu dengan mereka. Lalu, bagaimana cara agar kamu bisa memberitahu mereka, jika kamu tidak ingin bertemu dengan mereka? Jack menggodanya tentang hal itu, setelah memikirkannya. "Aku menyewa beberapa pelayan rumah tangga, dan beberapa pengawal untuk menjaga pintu gerbang. Lagi pula, aku tidak kekurangan uang sekarang, kan?" Lana terkekeh karena dia tidak bisa menahan diri, untuk tidak melirik Jack secara diam-diam. Dia berucap dalam hatinya, tuannya benar-benar terlihat lebih tampan, tanpa seragam militernya. Bab 152. Ya. Sekarang negara kita sudah damai, kalian seharusnya bisa beristirahat dan sedikit rileks. Jack tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kakakmu Abner, mengirimiku pesan yang mengatakan, dia terlalu bosan tinggal di rumah dan akan pergi berlibur. Benarkah?" Ketika kakak Johnson kembali, dia dikerumuni oleh orang-orang di desanya. Kudengar, ada banyak orang yang menunggu untuk meminta tanda tangan kepadanya. Ya Tuhan, pemandangan itu sungguh luar biasa. Lana tertawa dan berkata, "Benar, Jack, bagaimana denganmu? Apakah istrimu dan yang lainnya, sudah mengetahui tentang identitasmu?" "Tidak." Senyum manis terlihat di wajah Jack. Tidak ada yang pernah melihat senyum manisnya saat ini. Dia berkata, "Aku tidak ingin memberitahu mereka tentang identitasku untuk saat ini. Aku khawatir, mereka mungkin tidak mampu menerima identitasku, jika aku menjatuhkan bom ini pada mereka. Belum lagi, aku ingin hidup damai dan tenteram, serta kehidupan yang tidak terganggu oleh berbagai macam orang."
Lana kembali meratap, setelah mendengar pernyataan Jack. Dia berkata, "Oh, betapa aku iri padamu. Jika aku menyadari lebih awal, aku tidak ingin gelar kosong ini, atau ingin diumumkan secara resmi. Oh, alangkah senangnya, jika aku bisa hidup damai dan tenang." Sekarang, semua orang di Daxia sudah tahu, seperti apa wajah kita bersembilan, para dewa perang. Jika tidak, aku tidak perlu memakai kacamata untuk keluar dari rumah. Aku merasa kamu harus memakai masker wajah. Tidak aman bagimu, jika hanya memakai sepasang kacamata. Jack menggodanya, saat dia melihat penampilan Lana. Sebenarnya, ketika mobil Lana diparkir di depannya, dia tidak menyadari, itu adalah murid perempuannya. Hanya setelah dia mendengar suaranya, dia menyadari itu adalah Lana. Ya, benar. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Tidak, aku harus memakai masker wajah, terutama jika aku pergi ke daerah yang ramai. Akan sangat buruk, jika beberapa anak muda dari keluarga kaya, secara acak mengenaliku. Ucap Lana langsung. Oh, benar, tempat yang akan kamu tuju, tempat seperti apa itu? Jack bertanya setelah dia memikirkannya. Tempat itu adalah rumah lelang. Sementara Lana sambil mengemudi, dia melanjutkan, aku mendengar seseorang telah mendapatkan harta karun. Harta karun itu berupa mutiara bercahaya, seukuran bola pimpong dan sangat istimewa. Jika diletakkan di dekat tempat tidur, mutiara itu bisa membantu seseorang tidur dengan nyenyak. Bahkan, ada desas-desus yang mengatakan, mutiara itu dapat memperpanjang hidup seseorang. Ada rumah lelang di kota ini. Jack mengerutkan kening dan berkata, mutiara bercahaya itu cukup besar, kan? Kita harus menawarnya. Apakah kamu tahu berapa harga dasarnya? Setelah memikirkannya sebentar, Jack berkata, kita bisa menawar benda itu, karena sebentar lagi Tuan Tua Taylor akan berulang tahun yang ke-70, dan aku masih memikirkan, hadiah apa yang harus aku berikan kepadanya. Benarkah? Jika kamu ingin menawarnya, lakukanlah. Lana tertawa. Tujuan utama lelang hari ini adalah untuk melelang mutiara itu. Rumah lelang ini biasanya melelang lukisan, atau barang-barang antik terkenal lainnya. Mutiara bercahaya hari ini dilelang secara pribadi, dan tidak banyak orang mengetahuinya. Mereka hanya memberitahu beberapa keluarga bangsawan kelas 1 dan 2, dan mereka tidak peduli dengan keluarga bangsawan kelas 3. Bagaimana kamu mengetahui tentang hal itu? Jack cukup terkejut, ketika dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebaiknya, kamu tidak mengungkitnya. Anak-anak muda dari keluarga kaya yang acak, mereka semuanya ingin memujiku. Tahukah kamu, ketika aku ingin pergi keluar, dan baru saja melangkah beberapa meter dari pintu, beberapa anak muda kaya semuanya mendatangiku dengan mawar. Orang-orang ini sebenarnya tidak mencintaiku, yang mereka inginkan hanyalah koneksi dan kekuatanku. Jack berkata tanpa daya, sebaiknya, kamu memakai masker wajah nanti. Pakailah seperti yang dilakukan para selebritas, atau kamu akan dengan mudah dikenali. Oh, betapa indahnya hidupmu. Jika tidak ada yang tahu siapa kamu tidak perlu khawatir tentang orang yang mengganggumu ketika kamu berjalan dimanapun. Lana merasa sangat iri, ketika dia melihat Jack di sampingnya. Dia berkata, kamu sudah memikirkan rencana jangka panjangmu. Bab 153. Jadi, agar aku tidak mengekspos identitasku, kamu harus menawar mutiara bercahaya itu. Kata Jack sambil tertawa. Ya, baiklah. Saat dia mengatakan itu, Lana tertawa pahit. Pada saat ini, ada sekitar selusin pengawal yang mengenakan jas hitam, dan berdiri di dekat pintu rumah lelang. Mereka tampak penuh semangat, dan berdiri tegak, mereka kelihatannya cukup kuat. Apakah kalian berdua di sini untuk pelelangan? Salah satu pengawal bertanya, ketika dia melihat Jack dan Lana. Tentu saja. Lana tersenyum sambil dengan santai mengeluarkan kartu hitam, dan melambaikannya di depan pengawal itu. Silakan masuk. Saat pengawal menyadarinya, dia segera mundur selangkah dan membiarkan mereka masuk. Ketika mereka tiba di ruang pelelangan, di dalam sudah ramai. Baik Jack dan Lana, menemukan tempat di sudut belakang dan segera duduk. Apa yang dilakukan Jack di sini? Pada saat inilah, Tuan Muda Clark, yang sudah duduk dan sedang menunggu pelelangan, memperhatikan kedatangan Jack. Dia mengerutkan kening, dan menatap Lana yang berada di samping Jack, sebelum bergumam, itu tidak benar, wanita di sebelahnya bukan Selena. Lagi pula, siapa wanita itu? Tubuhnya tidak terlalu buruk, dan dia terlihat cukup seksi dan elegan juga. Saat dia menggumamkan itu, mata Ken berbinar dan berkata, wanita ini tidak berpakaian normal, pakaian itu juga cukup mahal. Bahkan, arloji di pergelangan tangannya, adalah arloji mewah yang harganya beberapa juta dolar. Mungkinkah, Jack sedang mencari seorang wanita kaya di belakang Selena?
Ken merasa senang dengan pemikiran itu. Dia awalnya merasa sangat putus asa untuk bisa mendapatkan Selena, tetapi sekarang, bola api menyala di dalam hatinya sekali lagi. Dan Jamison telah menasihatinya untuk tidak menyinggung Jack. Terlebih lagi, bahkan Marshal Dennis menasihatinya hal yang sama juga. Meskipun dia sedikit bingung, dia masih tidak berani bertindak gegabah atau menghadapinya secara langsung. Itu karena fakta bahwa, jika keduanya takut pada Jack, itu berarti Jack pastilah orang yang cukup cakap. Namun, akan jauh lebih mudah, jika ada masalah dalam hubungan Selena dan Jack, yang membuat Selena rela meninggalkan Jack. Dengan pemikiran itulah, dia secara naluriah mengeluarkan ponselnya, dan diam-diam memotret mereka berdua. Sayang sekali, mereka tidak melakukan tindakan yang intim. Foto ini tidak membuktikan apa-apa, jika mereka tidak berpegangan tangan. Namun, wanita itu mengenakan masker wajah, bersama dengan sepasang kacamata. Jelas, mereka memiliki rahasia di antara mereka, yang tidak ingin mereka bagikan. Wanita kaya ini, mungkin takut suaminya akan mengenalinya, yang memaksa dia untuk memakai topeng muka. Aku tidak menyangka, Jack akan menjadi sugar baby demi uang. Ken terkekeh sendiri, sambil menatap foto di ponselnya. Oh, ternyata itu Tuan Muda Clark. Kamu datang juga. Apa yang kamu lakukan di sini, sambil bergumam sendiri. Michael Wilson, yang berada di barisan belakang, memperhatikan Ken, dia langsung duduk di sebelahnya, sambil menanyakan pertanyaan itu. Kamu ada di sini juga. Ken tercengang, dan segera melihat ke arah Jack saat dia berkata, aku melihat wajah yang familiar. Bagaimana dia bisa masuk ke pelelangan ini? Ketika Michael melihat ke arah yang dilihat Ken, ekspresinya langsung meredup saat dia melihat Jack. Bab 154. Ya, benar. Aku juga merasa aneh tentang hal itu. Apa yang dia lakukan di sini? Ken menyunggingkan senyum tenang lalu berkata, Tuan Muda Wilson, lihatlah wanita di sebelahnya. Dia jelas seorang wanita kaya. Tahukah kamu, mengapa dia berpenampilan seperti itu, dengan sepasang kacamata dan masker wajah? Dia takut orang-orang mengenalinya, tentu saja. Michael tertawa dingin, dia tidak bodoh, jadi, mengapa Ken repot-repot menanyakan pertanyaan bodoh seperti itu? Pikirkan tentang itu, mengapa dia takut dikenali oleh orang-orang? Karena dia wanita kaya, tentu saja dia takut suaminya akan mengenalinya. Karena dia takut suaminya mengenalinya, apa artinya itu? Yah, itu berarti, hubungannya dengan Jack tidak sesederhana itu. Ken menganalisis semuanya dengan sangat rinci. Ya, aku tidak menyangka, Jack akan menjadi bajingan seperti itu. Dia terus melakukan segalanya untuk Selena, namun, aku tidak berharap, dia akan selingkuh dari Selena di belakangnya, dengan seorang wanita kaya. Michael mengepalkan tinjunya, tatapannya dipenuhi dengan amarah. Jika bukan karena Jack, bagaimana mungkin Selena bisa menjadi seorang ibu sekarang? Dia mungkin masih menjadi bunga muda, cantik, dan polos, yang menunggu untuk dipetik olehnya. Setelah Michael selesai berbicara, dia juga diam-diam mengeluarkan ponselnya, dan memotret mereka. Dia berkata, jika Selena melihat foto ini, aku tidak yakin apa yang akan dia pikirkan. Namun, ada sesuatu yang tidak dia harapkan. Baik Jack dan Lana, memperhatikan tingkah mereka, ketika Michael mengambil gambar mereka. Jack, kupikir seseorang sedang memotret kita. Aku tidak akan dikenali, meskipun sudah memakai masker dan kacamata ini, kan? Lana berbisik kepada Jack di mana dia duduk. Mustahil. Jack tercengang ketika dia melihat ke arah mereka. Ekspresinya segera meredup ketika dia berkata, ini Ken dari keluarga Clark dan Michael dari keluarga Wilson. Keduanya adalah pengejar istriku. Betulkah? Lana memandang mereka dan berkata, kudengar, istrimu adalah wanita yang sangat cantik, dan ada banyak pemuda kaya yang mengejarnya. Dia pasti sangat menderita selama 5 tahun, setelah kamu tinggal pergi ke medan perang, kan? Ya, benar. Aku benar-benar minta maaf kepadanya, atas penderitaan mereka selama 5 tahun ini. Karena itu, aku akan menebusnya dengan semua kemampuanku. Jack tertawa pahit dan berkata, setelah sekian lama, aku berencana untuk mengatur pernikahan, yang tidak terlupakan seumur hidup untuknya. Oh, betapa irinya aku pada kalian berdua. Kalian berdua adalah pasangan yang sempurna, dan benar-benar cocok untuk satu sama lain. Setelah Lana mengatakan itu, dia merasa sedikit iri di hatinya, karena dia merasa belum pernah melihat pria yang lebih mampu dan luar biasa dari Jack. Aneh, kapan kamu belajar cara untuk mengolesi mentega kepadaku? Jack berkata dengan tawa lembut, sambil menatap Lana. Aku mengatakan yang sebenarnya. Apa maksudmu dengan mengolesi mentega? Lana menyunggingkan senyum pahit. Ya Tuhan, bajingan itu lagi.
Pada saat ini, tuan muda keluarga Hugo, Neil Hugo, berjalan melewati pintu depan dengan sekelompok pengawalnya. Ketika dia melihat Jack, dia langsung dan dengan marah mengepalkan tinjunya. Dia tidak pernah bisa melupakan kejadian, di mana dia dipukuli sampai babak belur oleh Jack, karena mencoba menggoda Selena, setelah melihat betapa cantiknya Selena saat dia mengendarai skuter listrik. Sejak saat itu, dia mempekerjakan beberapa gangster untuk memukuli Jack. Namun, dia tidak pernah berharap, mereka menjadi sangat tidak berguna, saat mereka melarikan diri setelah dipukuli oleh Jack. Di sisi lain, dia ditampar keras oleh Jack beberapa kali. Sedemikian rupa, sehingga seluruh wajahnya bengkak, dan dia tidak berani pulang hari itu. Dia takut dimarahi oleh keluarganya, jika mereka melihat Neil Hugo dalam keadaan seperti itu. Dia tidak menyangka, akan bertemu Jack di pelelangan ini, yang sepenuhnya siap untuk menawar mutiara bercahaya hari ini. Bab 155. Siapa itu, Tuan Muda? Salah satu pengawalnya, memandang ke arah Jack dan bertanya. Dia tidak tahu, siapa itu Jack. Dia adalah bajingan yang memukuliku terakhir kali. Sialan, aku tidak bisa membiarkan dia lolos kali ini. Neil sangat marah, ketika dia mengatakan itu kepada pria di sebelahnya. Ini adalah rumah lelang, Tuan Muda. Tidak pantas jika kita bertarung di sini. Pria itu segera menasihatinya. Dia kemudian berkata, meskipun aku cukup kuat, itu bukan berarti, aku tidak akan menghormati bos rumah lelang ini, jika aku membuat keributan di sini. Kamu. Neil memandang pria berjas itu. Karena ayahnya telah menyewa beberapa pengawal untuknya baru-baru ini, dia tidak bisa menahan tawa dingin dan berkata, kamu harus melupakannya, kamu bukan tandingannya. Aku pernah mempekerjakan sekitar 20 gangster saat itu, dan mereka semua masih bukan tandingannya. Setelah dia selesai mengatakan itu, dia segera melanjutkan, ayo kita lakukan dengan cara ini. Kamu bisa pergi ke sana, dan dapatkan sekitar 50 hingga 60 orang. Carilah orang-orang di bawah Tuan Roger. Meskipun mereka lebih mahal untuk disewa, orang-orang mereka cukup kuat. Beberapa dari mereka juga sangat kejam. Uang bukanlah masalah, selama aku bisa membalas dendam. Tapi, Tuan Muda, kita tidak bisa bertarung di sini. Pria parubaya itu memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Neil terdiam sesaat, sebelum dia dengan marah memelototi pria itu. Dia berkata, apa ada yang salah dengan ayahku, untuk mempekerjakan seorang idiot sebagai pengawal untukku? Aku tidak memintamu untuk memukulinya di sini, kan? Yang aku suruh kamu lakukan adalah, kamu bisa mencari beberapa orang, yang akan menunggunya keluar dari rumah lelang ini, sehingga kita bisa menghabisinya di tempat lain. Pria parubaya itu memiliki ekspresi yang sangat pahit di wajahnya. Namun, yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk ketika dia berkata, baiklah, baiklah. Aku akan melakukannya sekarang. Sedangkan untuk uangnya, aku akan mentransfer kepadamu sekarang, tetapi, bajingan itu seharusnya tidak menghabiskan biaya sebanyak itu. Beri mereka $10.000 hingga $1 juta dan itu sudah cukup. Aku akan mentransfer $4 juta kepadamu terlebih dahulu. Neil dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan mentransfer uang tunai kepadanya. Pria itu melirik Jack, dan diam-diam berpikir, betapa malangnya dia telah menyinggung Neil Hugo yang pendendam. Dia lebih suka Jack menyinggung orang lain selain Neil. Baru setelah semua pengaturan yang diperlukan dibuat, Neil segera mencari tempat duduk. Selain keluarga Hugo, ada juga beberapa keluarga bangsawan kelas 2 yang datang ke pelelangan ini. Namun, bos rumah lelang ini bahkan tidak repot-repot memberitahu keluarga bangsawan kelas 3, seperti keluarga Taylor, tentang pelelangan hari ini. Karena dia sudah menyadari, keluarga bangsawan kelas 3 tidak akan mau menghabiskan harta mereka untuk membeli barang semacam itu, meskipun jika mereka datang. Selain itu, mutiara bercahaya ini adalah mutiara khusus. Mutiara ini memiliki efek memperpanjang hidup seseorang dan membantu tidur seseorang dengan nyenyak. Oleh karena itu, mutiara ini bisa dianggap sebagai harta yang sangat langka. Tentu saja, selain dari keluarga bangsawan kelas 2, ada beberapa pedagang kaya yang bergegas ketika mereka menerima berita tentang mutiara itu. Mereka tertarik untuk menyaksikan harta karun semacam mutiara ini. Karena mutiara alami seukuran bola pingpong adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, mereka di sini untuk melihat harta karun yang langka dengan mata kepala mereka sendiri. Anggota keluarga yang ada di sini. Segera, gelombang sorakan meraung sejak keluarga bangsawan kelas 1, datang ke pelelangan ini. Untuk membuat perbandingan kekuatan di antara keluarga bangsawan ini, keluarga paling kuat di seluruh Eastfield secara alami adalah keluarga Drake. Namun, selain dari keluarga Drake, ada 4 keluarga lain,
yang memiliki kekuatan yang sebanding dengan keluarga Drake. Mereka disebut dengan 4 keluarga besar oleh masyarakat biasa. Keluarga-keluarga ini semuanya dianggap keluarga aristokrat kelas 1. Keluarga yang adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Setelah Jack dan Lana mendengar pengumuman itu, mereka berbalik untuk melihat ke atas. Pada saat itu, kedua mata mereka menyala. Seorang wanita muda dengan rambut panjang sedikit keriting, yang mengenakan gaun putih panjang dan memegang tas, dengan wajah yang menggemaskan segera muncul. Dia berjalan masuk dengan senyum tipis di ujung bibirnya. Selain itu, wanita muda ini diikuti oleh beberapa pengawal. Dengan sekali pandang, siapapun akan merasa sangat segar hanya dengan melihatnya. Itu nyonya dari keluarga Yang, Rue Yang. Setelah seorang pedagang kaya memperhatikannya, matanya berbinar ketika dia berkata, dalam generasi muda wanita cantik saat ini, wanita muda ini dapat dengan mudah bersaing dengan Selena Taylor.